Halo Smart People, balik lagi di Smart Talk bareng saya Faisal Reja Pratama. Hari ini kita bakal membahas sektor yang agak sedikit berbeda dan jarang dibicarain, tapi nanti kita sneak peek juga hal menarik dari sektor ini. Kita bakal membahas Pen and Paper dan sedikit sneak peek mengenai telekomunikasi. Hari ini aku nggak sendirian, aku bareng dari tim research RHB Sekuritas Indonesia, ada Pak Wendy Chandra. Halo Pak Wendy. Halo, halo. Lemes nih suaranya Pak karena ISG-nya merah nih Pak. Iya. Tapi kabar baik. Baik, baik, baik. Oke. Hari ini kita bakal bahas mungkin mulai dari industrinya dulu kali ya, Mhm. Pak Wendy, biar mungkin investor juga punya bayangan kira-kira, oh industri ini tuh landscape-nya seperti ini dan lain sebagainya. Kita start dari industri kertas di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia tuh salah satu yang terbesar ya di dunia, Pak. Betul. Ada Brazil, ada China juga gitu. Nah, dari kenaikan dolar saat ini atau pelemahan rupiah, apakah ada dampak laba positif, Pak, di sektor dari Pulp and Paper sendiri Pak di Indonesia? Ya. Sebenarnya kalau setiap kenaikan USD atau USD itu menguat, Mhm, itu pada dasarnya untuk earnings pasti berdampak positif terhadap earnings dari INKP maupun Tekim. Jadi iya kalau teman-teman mungkin lihat di first quarter itu kan sudah kelihatan jelas dia ada forex gain. iya, Nah, dari situ itu nanti dampaknya ke bottom line-nya. oke. Berarti selama dolar itu menguat, itu malah jadi katalis positif ya bagi Tekim Betul. dan INKP ya? Betul, karena kita juga mikir satu sisi, baik palepnya maupun Mhm, papernya itu jualnya itu in USD. oke. Kemudian untuk cost tentunya ya karena kita produksi di Indonesia ya in rupiah gitu. Iya iya, jadi double untungnya ya. Ya, Tapi Pak kalau untuk produk yang importnya berarti nggak begitu banyak ya di INKP sama Tekim? import mungkin untuk bahan baku itu berupa chemical, tapi Oke, porsinya itu sangat kecil. Jadi nggak oke. nggak nggak terlalu signifikan lah. Oke oke. Nah, bagi banyak traders dan investor tuh kan biasanya ngobrolnya saham energi lagi saham energi lagi kan Ya. di tahun kemarin dan sekarang. Nah, kita tahu bahwa karena adanya ketegangan geopolitik, kita ngelihat adanya pengaruh ke supply and demand karena ada Selat Hormuz yang ditutup dan lain sebagainya lah, Pak. Nah, dari segi Tekim dan INKP atau mungkin industri bubuk kertas sendiri, ada pengaruh nggak, Pak, dari supply chain-nya gitu karena ketegangan geopolitik, Pak? Kalau untuk supply chain saya ngelihatnya mungkin tidak terlalu, signifikan ya. Oke. Karena kita banyakkan itu ekspor masih mostly ke China market. Mmm, Cuma memang dengan kenaikan, fuel price mhm. itu pasti ada ngaruh, apalagi ini Ke kita biayanya bicara ya? manufaktur. Oke. Nah, kalau untuk, dampaknya seperti apa, itu memang kalau menurut perhitungan, kami Mhm, itu, eee, ada sekitar 7% dari, total production cost mhm. itu memang dari, terpengaruh sama, fuel price. Oke. Eee, Kalau kita lihat balik lagi di tahun 2022 mungkin, Mhm, itu memang iya, kelihatan juga bagaimana ketika, eee, oil price naik itu mhm. dampak ke, production cost-nya seperti apa. I see. Berarti aku bisa nangkep, mungkin smart people juga biar ada bayangan, secara overall nggak berpengaruh signifikan meskipun ada pengaruh ke production cost gitu ya, Pak, ya? Iya, I see. Oke. Nah, kita bahas Pen and Paper tuh 2 nama, iya, yang sering disebut lah, udah kayak, subasa aja nih berdua mulu. Ada INKP sama, Tekim gitu Tekim. ya, Pak. Mungkin biar smart people ada bayangan atau mungkin investor yang baru masuk ke industri ini, boleh di-spill nggak, Pak? Peran dari 2 emiten ini tuh apa sih di industri Pen and Paper? Mungkin saya jelasin sedikit, ini industri ini seperti apa, Boleh produksinya Pak Andi. seperti apa. Jadi kalau di bayangan kita pulp and paper itu basically ya gini, kan awal mulanya itu sebelum menjadi pulp, kan Mhm, kita mungkin lihat di ujung ya, paper and packaging. iya, Sebelum itu kan dari pulp. oke Nah, sebelum pulp ini dari apa? Itu dari kayu. oke Nah, kayu yang paling umum dipakai itu adalah akasia maupun eukaliptus. oke, Nah, itu banyak di Indonesia dan juga di Brasil. I see. Jadi memang sama Chile. Mmm, Nah,
memang, beberapa negara inilah yang main producer untuk, pulp-nya. Oke. Sempat saya ngobrol dengan, salah satu pulp producer paling gede di Brasil, Mmm, mereka itu masih fokus untuk ekspansi pulp-nya dibanding untuk produk turunannya. oke. Karena ketika harga pulp naik itu, margin expansion-nya juga naiknya tinggi, Mhm. sedangkan harga paper and packaging itu relatively naik cuman tidak, secepat si pulp-nya. Oke. Jadi misalnya harga pulp itu naik 10%, Mmm, apakah itu langsung di-pass on untuk paper and packaging? Nggak seperti itu. mmm, Jadi itu ada bertahap gitu, karena kan ketika pembelian pulp itu kan ada misalnya di bulan berapa, harganya berapa, mhm. nah itu kan naik turun. Jadi Iya, nggak mungkin harga paper and packaging-nya juga volatile iya, iya. seperti pulp-nya gitu. Barang jadinya agak susah untuk naik ya harganya ya, Pak? Eee, butuh waktu untuk pass on dan juga tergantung demand-nya seperti apa. I see. Karena kalau kita lihat, 2 tahun yang lalu itu kan semua produser itu rajin-rajin untuk ekspansi, Mhm, karena memang ini untuk memenuhi, capacity expansion di China untuk paper and packaging-nya I atau see. produk turunannya. Oke, oke. Nah, tadi juga Pak Wendy bilang ada Chile, ada Brazil yang produce kayu bagus lah ya, mirip Indonesia. Pulp-nya, Ya, heeh. pulp-nya ya. Mungkin investor yang jangka panjang pengen ngeliat kalau Indonesia sendiri secara positioning apakah aman, secara industrinya compare to, kompetitor negara lain, secara jangka panjang gimana Pak untuk Oke. sektor ini? Kalau kita bicara, eee, dari sisi pulp-nya dulu, itu Mmm, bisa dibilang tidak aman kalau oke. hutannya itu terbatas. Ah, Jadi balik-balik lagi itu, ketersediaan bahan baku pulp-nya itu ada atau tidak, mmm, which is itu adalah kayu. iya, Nah, kayu itu ya kalau kita urutkan, Indonesia itu kan nomor 3 paling besar untuk, tropical forest-nya gitu. iya, Jadi, ya kalau mau dibilang dari sisi supply aman-aman aja, ya aman-aman aja aman-aman aja gitu, ya, heeh. selama reboisasinya Eee, ya itu atau kan sebenarnya kalau kita lihat di masalah hutan gitu kan memang ada yang hutan untuk lindung, oh iya, konservasi, mmm, hutan produksi. oke, I see. Hutan kita tuh nomor 3 paling gede gitu. Oh, Jadi, I see. hutan tropis ya. Jadi Relatif ketersediaan bahan baku kayunya itu ya nggak concerning gitu. iya, relatif aman gitu ya Pak ya? Dan by time itu kan semakin dibuat makin efisien dan juga kan, bagaimana kita, menanam kembali bibit-bibit unggul atau pohon yang memang yield-nya tinggi gitu. Mmm, Karena kadang-kadang kan masalah kayu gitu ada yang misalnya pohon yang ini yield-nya lebih tinggi, pohon yang mmm, ini yield-nya kurang, ya yield-nya kurang ya tidak di, replanting iya, yang di situ. Nah itu biasanya mereka punya nursery sendiri mmm. gimana budidaya, bibit-bibit yang unggul. Iya, kalau aku dengar penjelasan Pak Wendy dan aku juga baca Smart People juga kalau mau baca detail bisa cek di RHB Trade nih, Pak Wendy. Tapi relatively resilient ya, Pak, ya, si 2 emiten ini ya, di tengah ketidakpastian sekarang lah. So far sih, resilient, Iya, karena kan lately itu harga pulp juga masih, uptrend ya, iya. masih lebih bagus daripada second half tahun lalu. Oh, Jadi wow. jadi, ya memang, eee, resilient selama karena kalau kita lihat demand growth itu setiap tahun itu naik secara organik itu, 1 juta ton setiap Mmm, tahunnya. Nah itu yang memang untuk industri ini ya resilient apalagi ya mungkin ada beberapa yang bilang harga plastik naik gitu, ai terus switching ke paper gitu, iya, ya mungkin partly bisa mmm. dari sana juga. I see. I see, I see, I see. Oke. Nah, kita berbicara mengenai INKP sama Tekim, Pak, yang, aku cek sebenarnya aku cek Jumat minggu lalu gitu ya, ngelihat bahwa dua-duanya tuh naik cukup signifikan 6 bulan terakhir, lebih dari 20% dua-duanya. Tapi kita tahu, sebulan terakhir itu terkoreksi kurang lebih 4%-an lah, Pak. Hmm. Apa ini karena ada sentimen sell in May and go away itu, atau mungkin karena ada dari segi fundamental ada yang berubah atau apresiasi marketnya lagi agak bagaimana, itu boleh dijelaskan nggak, Pak?
Ya kalau dari segi fundamental sih tidak ada masalah, Mhm. karena saya lihat juga untuk, INKP-nya itu kan pabrik barunya itu akan soon, komersial. Oh, Kemudian untuk yang Tekim, mungkin kalau Tekim itu kita lihatnya itu si Oki-nya yang mhm, 49% own, eee, itu ada rencana untuk ekspansi kapasitas double, mmm, tapi itu mungkin masih akhir tahun baru bisa mulai komersial. Nah, jadi secara operasional dua-duanya bagus, kemudian dari segi harga pulp globalnya juga, di level yang masih tergolong bagus lah. oke Terakhir saya lihat juga global inventory level itu belum di kondisi yang mengkhawatirkan. oke. Oke, itu kalau misalnya investor mau cek harga-harga gitu di mana, Pak? Atau ada di riset dari Pak Wendy juga? Itu biasanya kita keluarinnya bulanan. Jadi Mmm, untuk harga itu, bisa dilihat juga nanti di report, kami itu, kami ada update, untuk harga market itu seperti I apa. see. Oke oke. Nah, aku lihat juga di report yang di-submit gitu ya, yang bisa dicek di aplikasi juga, bahwa lumayan, confidence nih Pak, conviction-nya ya. Kita lihat di INKP ada di 12.700 dengan upside-nya 28,3%. Lalu juga Tekim ada di angka 13.000 dengan upside-nya hampir 35% lah, 34,7%. Nah, dari sini aku bisa lihat compare to others ini lumayan lumayan conviction-nya tinggi. Dari Pak Wendy, bisa di-share nggak kira-kira kenapa bisa se-confidence itu dan kira-kira apa hal yang perlu diketahui oleh investor gitu, Pak? Eee, Satu dari segi valuasi, Mhm. INKP maupun Tekim itu sekarang masih PE ratio-nya itu di bawah 10. Oh, Sedangkan kompetitor lainnya yang globally, mungkin kalau di domestik tidak banyak ya kompetitor yang, mmm, peers yang bisa kita compare, tapi mmm, secara global itu biasanya di atas 10. oke. Itu satu. Kedua itu, dari segi operational very solid Mhm, bisnisnya, jadi nggak ada yang kekhawatiran terlalu gimana. mhm, Kemudian USD juga kan menjadi kekhawatiran banyak pihak ini impact ke company itu seperti apa. mhm. USD menguat itu sebenarnya, positive impact to the company. Ya, malah jadi katalis positif ya. Yes. Kalau misalnya nanti, si dolar itu melemah lagi, apakah ada impact juga ke Kalau dolar melemah lagi ya pasti ada. Itu ada itu itu ya, ada kemungkinan forex loss gitu, tapi oke, nggak terlalu signifikan. mhm. Tapi Nah, ya, overall sih, ketika kita mencari dollar earner company ya ya yang kami dan the team. pasti impact lah, kena Ya impact ya. ya. Nah, kalau apresiasi market sendiri kan banyak, investor bahkan, beberapa circle-ku juga kayak agak kaget tuh dengan drop-nya, banking karena asingnya tuh outflow-nya gede banget meskipun bisa kita lihat banyak juga yang lokal tuh mulai akumulasi. Tapi kalau dari segi Tekim dan INKP dan industri ini, apresiasi marketnya tuh gimana sih, Pak, secara lokal gitu ya? Apakah komposisinya masih banyakan asing yang pegang atau justru lokal dominan megang di saham ini, Pak? Kalau itu sih saya kira, quite balance ya for Mmm, that. oke. Quite balance ya sekarang ya? Oke. Tadi juga kita sering bahas mengenai, ketegangan geopolitik dan ketidakpastian geopolitik. Nah, aku pengen narik ke lokal juga gitu ya, Pak. Kita ngelihat bahwa akhir-akhir ini kebijakan politik tuh sangat berpengaruh ke harga saham, ke Hmm. apresiasi market lah, gitu. Nah, dari sisi regulasi dan keberlanjutan industri, bagaimana outlook sektor pulp and paper? Apakah pemerintah masih support di industri ini dan seberapa positif gitu, Pak? Kalau soal support sih ya so far sih support ya, tapi, Ya, untuk, eee, dari segi regulasi saya rasa tidak ada downside risk yang mmm, terlalu gimana sih. oke. Jadi secara regulasi sebenarnya nggak terlalu ada informasi yang menjadi katalis untuk tekanan ke harga Ya, ini ya? Oke. Berarti kalau sekarang harganya relatif lagi murah-murahnya berarti ya, Pak Wendy ya? eee, kalau saya sih lihatnya mungkin untuk setahun ke depan sih, ya 2 saham ini sih very very interesting, Mmm, karena selama ini growth,
earnings growth dari 2 company itu kan sangat tergantung kepada harga pulp karena kapasitasnya udah agak peak juga, Mmm, utilization rate-nya ya. mmm, Dengan dia menambah kapasitas itu tentunya kan dia ada ruang untuk pertumbuhan top line maupun nanti yang akan pasti transfer ke bottom line-nya juga. oke oke oke. Nah kalau, dari kan kita akhir-akhir ini sering ngelihat emiten itu mulai keterbukaan informasi dengan webinar online, Ya, bareng sekuritas, kayak kemarin tuh RHB juga bareng Bull. Kalau Tekim NKP sering nge-share nggak ya, perihal kayak performance perusahaannya dan lain-lain gitu, Pak? maksudnya Ke umum gitu. dari perusahaannya Heeh, karena sendiri. aku pribadi menarik nih, pengen tahu nih dari investor relation-nya bisa ada yang bisa nge-share nggak ya PPT atau ada webinar, aku mau mau ikutan soalnya. Ya bisa-bisa aja Tapi sih. biasanya mereka ada ya, yang gitu-gitu ya? Mungkin dalam bentuk Pubex ya. Oh, oke oke oke. Oke, dalam bentuk report ya, Pak, ya? Ya, Oke, nah ngobrol-ngobrol mengenai, aku mau coba move ke telekomunikasi nih, Pak. Sekarang, investor dan smart people juga mungkin di rumah atau yang nonton YouTube sering dengar internet rakyat gitu ya. Dan di sini juga kita bisa lihat dari ekosistemnya banyak emiten-emiten yang rumornya dikaitkan sama internet rakyat. Mungkin ada WiFi, Ketir, Doh, dan lain-lain loh. Orang sering mention di komunitas saham gitu ya. Nah, bagaimana pandangan RHB terkait dengan perkembangan sektor telekomunikasi saat ini, dan apakah tren internet rakyat ini punya potensi yang menarik secara jangka panjang, Pak Wendy? ya. Kalau potensi jangka panjang tentunya ada, karena Mmm, kan kita kalau lihat internet penetration di Indonesia itu masih sangat rendah ya. oh, Eee, nah untuk jadi mungkin perlu dipahami internet rakyat itu kan maksudnya yang fixed wireless access ya, iya. beda dengan yang the likes of misalnya First Media Oh, gitu. iya. Eee, nah itu kan, pakai kabel gitu, fiber Mmm, optik gitu. Kalau yang internet rakyat itu kan dia bedanya dia kalau mungkin dulu ingat ada satu device itu namanya Bolt gitu yang oh, ya. kecil yang bisa dibawa-bawa, Oh, kayak modem mod portable ya? iya iya Ah, iya iya. Nah, mirip seperti itu. Nah, fixed mhm, wireless access itu tidak perlu, tarik kabel, tapi oke bisa pakai tower. oke, Nah, itu roll out-nya lebih cepat dibanding, eee, FTTH. Jadi ada FTTH, ada FWA. mmm, Nah, FTTH itu kan fiber to the home, mhm, FWA itu kan fixed wireless access. oke Nah, untuk FTTH itu roll out-nya agak butuh waktu, karena kan mesti tarik kabel, oke. Mirip WiFi rumah kompas. berarti ya, Yes, FTTH ya? sebenarnya dua-duanya sama-sama WiFi rumah. Oh, oke Cuman FTTH itu namanya fiber to the home. oke Jadi fibernya itu mesti to the home oke, gitu kan. ada, oke oke. Kalau fixed wireless access itu kan tidak perlu fiber gitu. Mmm, Nah, roll out-nya, speed-nya itu pasti bisa lebih cepat FWA. Itu juga sebenarnya membantu, telco players itu untuk mapping, un cek dulu di daerah situ, minatnya seperti apa. oke, Kalau memang, demand-nya tinggi, mhm, setelah hitung-hitung, eee, internally oke, ini tempat bisa kita gelar kabel mungkin baru dilakukan gitu. Jadi oke, satu, rollout-nya lebih cepat, mhm, kedua juga membantu emiten untuk memetakan, demand-nya seperti apa di daerah itu. oke Eee, oke, ya itu sebenarnya dengan harga murah seperti itu, speed-nya juga tinggi, mhm, eee, demand dari masyarakat juga tinggi, kemudian, internet penetration saat ini juga rendah, mmm, jadi ya itu potensinya banyak sih. iya ya. Jadi aku bisa nangkep bahwa ini pengen bikin ekosistem juga sih ya, Pak, ya, Ya ekosistem yang semua orang bisa akses internet. Berarti tadi tanpa fiber ya kalau kalau internet rakyat ya, Pak, ya pengaplikasiannya? ya. Oke. Buat gambaran mungkin, berarti nanti internet rakyat ini bisa masyarakat consume dengan harga yang lebih terjangkau, tapi secara, sinyal relatif lebih kencang gitu ya, Pak, ya? L eee, leb lebih bagus, speed-nya lebih bagus, Speed-nya iya lebih benar. bagus? Oke. Oke oke oke. Nah,
kita bakal move ke salah satu emiten yang sering dibicarain nih Pak di telekomunikasi yaitu WiFi gitu ya. Smart people pasti sering dengar. Itu mendapatkan lonjakan pendapatan yang lumayan besar dan laba bersih di kuartal 1 2026 gitu. Apakah ini menjadi katalis awal bangkitnya sektor telekomunikasi, khususnya emiten-emiten yang bertema digital infrastructure dan internet service, Pak? Ya, sebenarnya WiFi ini kan rencana mereka untuk menawarkan internet murah itu memang sudah disusun dari waktu yang cukup lama. Mmm, Eee, nah, tahun inilah yang memang kita lihat kontribusi dari fiber to the home-nya itu sudah mulai kelihatan. oke. Tahun 2025 terakhir, home connect-nya itu sudah mencapai 1,5 juta. Tahun ini sorry, first quarter itu udah 1,7 juta. Nah, tahun ini itu ditargetkan itu, sekitar 2,3 juta gitu. Oke. Jadi, eee, kita lihat pencapaian dari WiFi sendiri itu memang itu nggak main-main juga Iya, gitu. itu double, Pak, itu, Pak. Iya. Nah, ditambah lagi, FWA-nya itu juga sudah mulai, Oh, wow. which is yang internet rakyat itu. Mmm, Itu sudah mulai, tahun ini juga mereka targetnya sangat agresif untuk, active customer-nya. mhm, Saya rasa first quarter, kenaikan earnings-nya itu belum ada apa-apanya gitu untuk, oke. beberapa kuartal ke depannya. Wow, oke oke oke. Berarti katalis-katalis positifnya udah samar-samar kelihatan ya, Pak, ya? Atau udah jelas malah? Rencananya itu memang solid, Mhm, strategi mereka juga solid, jadi, execution-nya aja. oke, tinggal dieksekusi ya? Yes. Oke. Nah, investor juga sering, ngobrolin nih, Pak, kalau potensi kayak Telkom itu seperti apa, Pak, sekarang, Pak? Kalau Telkom itu kan memang bisnis mereka itu, ya bisa dibilang mereka itu untuk telekomunikasi itu kan, eee, ya all in one lah ya. Iya, Eee, untuk Telkom sendiri sih kita lihat sebenarnya untuk growth-nya itu potensinya masih ada, mhm, cuma memang dari revenue contribution-nya itu kan masih majority itu dari, mobile. oke, Nah, ini yang, memang kalau mobile itu kondisi, consumer purchasing power itu lagi lemah, mhm, ada kekhawatiran untuk kesulitan menaikkan harga. oke. Sedangkan untuk jumlah subscriber kita juga udah mentok gitu untuk Iya yang sih. mobile. Eee, ini sebenarnya berlaku untuk 3 operator Oh, s itu juga, eee apa aja, Pak, 3 operator itu, eee Pak? sebenarnya kalau kita lihat Telkom, XL, dan juga Isat, Oh, 3 ini kan paling gede itu dari mobile. iya, Jadi, eee, kalau consumer purchasing power lagi lemah ya untuk naikin harganya mungkin mereka lebih berat hati-hati lah, kan, apalagi udah ya. lumayan tinggi kan 3 provider itu kan Iya, harganya. cuman, data consumption itu kan setiap tahun naik. Iya, Kalau kita lihat trennya mungkin, Bapak juga bisa merasakan ketika nonton video dulu kan 3 tahun lalu kualitas videonya mungkin jelek gitu. mhm, Kalau bagusan dikit datanya cepat habis gitu, iya. kayak TikTok, Instagram Sekarang gitu, jujur cepet habis tuh, Pak. cepat habis. Videonya juga quality-nya makin lama makin bagus Iya, gitu lumayan dan berat ya. exactly. Nah itu yang, jadi mungkin harga naik, agak terbatas. Mhm, Tapi, yang akan mendorong kenaikannya itu lebih ke arah data consumption-nya. oke. Contohnya aja saya biasanya pakai 28 gigabyte sebulan, Mhm, tahun lalu itu masih sisa 10 giga masih ah, sisa. mmm, Sekarang belum habis sebulan aja udah habis. iya, saya aja gitu, Pak. Nah Yang dulunya biasa sebulan sekarang 3 minggu habis. nah itu. Iya, mungkin karena quality dari video-video yang kita konsumsi juga Dan makin makin rajin scroll juga. makin rajin Iya. scroll. Oke 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 oke. Nah, tadi sneak peek telekomunikasi sudah, kita bahas Fun Paper juga tadi lumayan rigid juga ya, Pak Wendy, dan lumayan panjang. Mungkin ini sih sebenarnya core yang ditunggu-tunggu sama investor gitu ya. Pak Wendy sendiri kan cover lumayan banyak emiten dan ada 2 apa 3 sektor ya Pak Wendy ya?
Saya 3. 3 ya. Nah, boleh spill nggak dari 3 sektor itu, bebas mau sektor apapun, 3 rekomendasi saham terbaik dari Pak Wendy dan kenapa gitu? Mungkin 2 ya, nggak 3 ya, 2. 2. Kalau kalau 2 Pakai INKP jangan-jangan ya? 2 itu saya masih tetap, Oh, berarti top 2 favorite. itu ya? Yes. Wow. Oh, kenapa, Pak? Kenapa? Tadi Ya, alasan tadi ya? karena dari satu revenue growth dari ekspansi, Mhm, pertumbuhannya bukan hanya dari harga lagi, tapi mhm. dari, kapasitas yang bertambah, kemudian juga didukung sekarang, secara industri lagi favorable, harga pumpnya juga naik gitu. Oke. Tapi kalau dari segi telekomunikasi, Pak, ada yang bisa di-watchlist nggak? Mungkin Pak Wendy masih, ragu tapi bisa, "Oke, investor perlu watchlist nih." Excel sih. Excel paling ya? Ya, Oke. karena kalau selesai integration-nya, earnings-nya udah mulai positif lagi, it's a good, catalyst sih. Oke, thank you Pak Wendy untuk pembahasannya. Mungkin aku coba, mention sedikit tadi rekomendasinya ada 2, Tekim dan INKP ya Pak Wendy, dan watchlist boleh XL di-watchlist karena menarik earnings-nya kalau misalnya tadi apa merger ya Pak? Iya, sinergi. Ya sinerginya terjalin gitu ya. Mungkin itu aja Smart People di video kali ini kita membahas Pulp and Paper and tadi bahas sedikit telekomunikasi ya Pak. Terima kasih Terima untuk kasih. waktunya. Semoga Smart People di rumah juga bisa mendapatkan insight karena jarang yang bahas nih Pak Pulp and Paper ini. Jadi harapannya Smart People dapat insight dan harusnya menarik ya bisa di watchlist dan dipelajari dari emiten-emiten yang kita mention tadi. Cuman disclaimer on ya Smart People. Dan Smart People juga bisa menggunakan RHB Trade ID biar easy, quick, smart untuk berinvestasi dan juga bisa cari informasi mengenai promo 7,7% margin buat akun margin sehingga bisa trading dan investasi lebih opportunity-nya lebih bisa dimaksimalin gitu. Terima kasih Pak Wendy Terima sekali kasih. lagi. Terima kasih Smart People. See you di Smart Talk minggu depan.